Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hevi Afizena Elfazia. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan beberapa AI atau EA untuk memudahkan kita dalam mencari tugas, membuat LKPD, membuat penilaian, atau juga membuat modul ajar. Oke, baik, sebelum kita masuk memperkenalkan beberapa EA untuk mencari tugas dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu EA atau Artificial Intelligence itu apa sih? EA merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. EA memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Baik, yang pertama akan saya bantu simulasikan cara penggunaan EA-nya adalah menggunakan ChatGPT. Kita langsung saja buka Google pertama ya. Kemudian setelah itu bisa kita langsung ketikkan. Kita tuliskan ChatGPT. Dan kita enter. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, ya, kita bisa klik yang ini. Kita tunggu. Nah, setelah ada tampilan seperti ini ya, bisa kita lihat. Kebetulan ini saya sudah login, sehingga di sini ada nama akun saya. Kalau misal nanti belum login, bisa login dengan menggunakan Google atau bisa menggunakan email, gitu ya. Oke. Saya akan mengetikkan, misal saya akan membuat modul ajar. Seperti itu ya. Maka saya akan menuliskan prompt-nya di sebelah sini. Oke. Selain diketik, prompt itu juga bisa kita menggunakan suara. Ya, jadi kita bisa ngomong apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita buat. Dengan mengklik bagian ini ya, maka suara kita akan terekam, kemudian nanti bisa muncul apa yang kita inginkan, apa yang kita cari. Kalau diketik, berarti kliknya yang sebelah sini ya. Kebetulan saya punya prompt ya. Ini adalah prompt modul ajar kurikulum Merdeka kelas 10 biologi. Oke, misalkan saya ingin membuat modul ajar biologi kelas 10. Maka caranya adalah, karena saya sudah punya prompt-nya, maka saya tinggal copy prompt-nya. Kemudian saya klik di bagian sini. Kemudian kita klik yang bagian ini. Kita tunggu. Ya. ChatGPT akan menampilkan apa yang kita cari. Jika kita mencari modul ajar, maka akan keluar tujuan pembelajaran, langkah-langkah sesuai dengan apa yang kita minta. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ini sangat mudah sekali ya penggunaannya. Kita cukup mengetikkan prompt apa yang ingin kita buat atau apa yang ingin kita cari. ChatGPT akan menampilkannya sesuai dengan prompt yang kita buat. Baik. Ya, ini sepertinya sudah selesai ya. Dari prompt yang tadi saya kopikan, yang sudah saya buat, saya ingin membuat modul ajar biologi kelas 10, maka akan keluar dari materi, pendekatannya, model pembelajarannya, durasi atau waktunya, berapa jam, berapa menit, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, sampai ke media pembelajarannya. Oke, ini sesuai dengan prompt yang saya tuliskan tadi. Sekarang kalau kita ingin membuat, gitu ya, ini tadi berarti sudah bisa ya
Nah, ini tinggal gampang kalau nanti kita mau memindahkannya, bisa kita pindahkan melalui Word ya. Di Microsoft Word kita copy aja seperti ini. Nah, dari bawah sampai atas, bisa juga ini manual ya pemindahannya. Kemudian kita copy, kita pindahkan ke Word. Tuh, ini gampang sekali. Di sini juga ada menu-menunya ya. Ya, atau kita bisa juga langsung mengklik copy. Nah, klik copy ini kemudian kita bisa memindahkannya ke Word. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau buat lagi nih, kalau tadi modul ajar, sekarang kita mau buat tentang asesmen atau penilaian. Coba kita ketikkan di sini. Buatkan saya penilaian atau soal gitu ya. Soal pilihan ganda dari materi. Oke, kita coba ya. Oke. Maka akan muncul di bagian sini ya. Nah, ini soal pilihan ganda dari modul ajar yang sudah saya buat tadi, maka akan muncul, tadi saya minta buatkan saya soal pilihan ganda dari modul ajar di atas, seperti itu. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini karena tadi saya tidak meminta berapa jumlah soal, sehingga hanya diberikan 10 contoh soal, seperti itu ya. Nah, ini tadi modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian di sini ada pilihan share, kita share bisa, atau bisa kita copy sama seperti yang tadi secara manual. Copy kemudian dipaste di bagian dokumen. Seperti itu. Oke. Baik, demikian cara penggunaan ChatGPT bisa disesuaikan dengan keinginan kita, ingin mencari apa, bisa mempermudah kita, mempercepat efisien waktu, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua adalah penggunaan EA, yaitu dengan menggunakan DeepSeek. Kita cari ya. Sudah ada. Kemudian kita enter. Caranya sama, kita cari dulu di Google seperti ChatGPT. Kemudian setelah ketemu, kita klik yang bagian ini. Maka akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita klik yang ini. Oke, kalau tadi di bagian ChatGPT tidak ada verifikasi seperti ini ya. Kalau di DeepSeek ini ada verifikasi terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya belum masuk login ya, sehingga saya perlu login terlebih dahulu. Bisa menggunakan Google atau email yang ada di Google, atau dengan mengetikkan email dan passwordnya di sini ya. Oke, saya login dengan Google. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan DeepSeek ini hampir mirip dengan ChatGPT. Ada ini untuk teks seperti itu ya, ada upload gambar dan lain sebagainya, dokumen. Kemudian di sini bisa kita cari jika kita ingin mencari sesuatu. Kemudian di sini kita bisa mengetikkan prompt sama seperti pada ChatGPT.
nama profil kita ya. Kemudian di sini ada scan-nya, ada kode barcode-nya. Caranya, saya menggunakan prompt yang sudah saya buat ya. Oke, ini beberapa prompt yang sudah saya buat. Misalkan saya mau membuat buat instrumen awal gitu ya. Saya seorang guru, saya buatkan prompt-nya dulu. Oke, sedikit saja. Saya kopikan di sini. Paste. Kemudian kita tunggu. Nah, ini ya. Saya ingin membuat instrumen atau asesmen awal pembelajaran. Oke, sesuai dengan prompt yang sudah saya ketikkan, saya buat, maka akan muncul asesmen awal pembelajaran seperti berikut. Situ ada tugas pra-asesmen. Oke, di situ sampai ada skornya ya, ada perhitungan skornya. Sampai analisis hasil asesmen. Nah, sepertinya sudah selesai ya. Baik. Nah, ini hasilnya. Ketika saya meminta untuk buatkan saya instrumen atau asesmen awal pembelajaran, maka sesuai dengan prompt yang saya minta, saya bercerita, saya adalah seorang guru biologi kelas 10 SMA fase E dengan kurikulum merdeka. Buatkan instrumen asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid untuk topik materi klasifikasi makhluk hidup dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. Seperti itu ya. Kemudian akan muncul asesmennya. Nah, ini sama seperti pada ChatGPT, bisa kita kopikan gitu ya. Kita bisa copy secara manual, kita blok dulu, kemudian kita copy, kemudian kita paste ke Microsoft Word, seperti itu. Ya, tampilannya mirip. Kemudian kalau kita mau mencari lagi gitu ya, kita bisa ketikkan lagi di bawah sini. Misalkan saya menggunakan prompt yang selanjutnya, saya ketikkan di sini ya. Maka saya copy kemudian saya pastekan di sini. Ya, jadi saya ingin mengelompokkan mana kelompok peserta didik yang perlu bimbingan, sudah mahir, sangat mahir, dan lain sebagainya. Dengan ciri-cirinya masing-masing, saya mau tahu yang bagaimana sih kelompok yang sudah mahir itu ciri-cirinya seperti apa, gitu. Kemudian strategi pembelajarannya harus seperti apa ketika anak-anak sudah mahir, dengan yang cukup mahir, dengan yang belum mahir seperti apa. Nah, seperti itu ya, ada contoh aktivitasnya dan lain sebagainya. Ya, jadi penggunaan IE ini sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, efisiensi waktu, sehingga kita bisa mencari apapun yang ingin kita cari, kemudian bisa kita langsung aplikasikan, misalkan kita membuat asesmen dan lain sebagainya tadi ya, langsung bisa kita copy, kita edit sedikit, kemudian bisa kita gunakan untuk proses pembelajaran, seperti itu. Demikian simulasi penggunaan DeepSeek. Terima kasih. Baik, untuk penggunaan simulasi IE yang ketiga, saya akan mensimulasikan cara menggunakan IE Sinta Journal. Jadi aplikasi IE ini digunakan untuk mencari atau kita mau mencari jurnal-jurnal gitu ya, jurnal dalam negeri atau yang luar negeri juga ada di Sinta Journal ini. Langsung saja seperti yang lainnya, kita ketikkan Sinta Journal. Kemudian kita enter.
maka akan muncul seperti ini ya. Kita klik yang bagian jurnal. Nah, di sini ada beberapa top jurnal ya. Ini kemudian bagian bawah kita lihat. Ya, ada jurnal ilmu syariah, ada Indonesian Journal of Science and Technology dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah kumpulan-kumpulan jurnal dari dalam dan luar negeri. Oke. Coba sekarang kita gunakan yang filter. Terlebih dahulu ya, kita klik yang filter. Nah, filter jurnal list ini adalah untuk kita menentukan, kita mau mencari jurnal yang seperti apa gitu ya. Sini ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 6. Oke, kita coba yang Sinta 4 terlebih dahulu ya. Education. Kemudian kita klik filter jurnal. Jadi di sini ada pilihan agriculture, engineering, ada art, healthy, science, ekonomi, humanity, sosial, education, dan religions. Oke, kita filter jurnal, kita mau cari Sinta 4. Biasanya untuk yang Sinta 1, 2, dan 3 ini adalah jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris biasanya. Tapi ada juga beberapa Sinta 2 atau 3 gitu ya, ada yang pakai bahasa Indonesia. Kalau Sinta 4 sampai ke bawah biasanya ini adalah jurnal-jurnal yang menggunakan bahasa Indonesia atau jurnal dalam negeri seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba, kita pilih Sinta 4 terlebih dahulu, kemudian education, dan kita filter jurnalnya. Kita mau lihat. Oke, apakah sudah muncul? Sudah ya. Nah, di sini ada jurnal Sains dan Informatika, kemudian ada jurnal on Recent Innovation. Di sini ada pilihan-pilihan jurnalnya, ada halaman 1 sampai halaman 42. Coba kita lihat yang ini. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, udah sampai di sini ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau sudah sampai sini, ini ada banyak sekali ya. Kita buka tadi jurnal Sains dan Informatika Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini ada banyak jurnal-jurnal seperti itu. Oke, coba kita buka satu saja jurnalnya. Misalnya kita pilih yang ini. Kita coba. Ya, maka akan muncul jurnalnya nih ya. Tadi saya milihnya acak, ini perancangan sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa dengan pendekatan metode moral berbasis web. Di sini kalau sudah terbuka seperti ini, berarti kita bisa, sini ada pilihannya nih. Ini bisa untuk dijadikan presentasi, apakah kita akan buka filenya, atau kita bisa langsung print, atau kita download, seperti itu ya. Seperti itu. Sini ada jurnalnya. Oke, coba kalau kita cari sekarang, kita cari contoh yang lainnya ya. Coba kita kembali. Oke, kalau tadi jurnalnya adalah jurnal keempat gitu ya, sekarang kita coba jurnal 2. Filter jurnal, kita lihat ya, kebanyakan ini adalah jurnal-jurnal. Ada beberapa jurnal yang pakai bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Kita coba yang ini ya, Journal of Innovation in Education and Cultural Research. Kita klik, kita lihat yang bagian mana nih ya. Coba ya, coba yang ini.
Kita tunggu jurnalnya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya artikelnya. Oh, ini kita download dulu. Kita bisa download di PDF. Kita bisa download PDF-nya ya. Di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi yang lainnya. Coba kita cari yang lainnya. Mana ya? Coba yang ini. Nah, seperti ini ya bentuk jurnalnya. Sini bisa kita download, bisa kita print dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang penggunaan IE untuk mempermudah kita dalam mencari tugas, terutama kita sebagai guru ya. Banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan, banyak inspirasi yang dapat kita tuangkan, kita jadikan produk untuk mengajar anak-anak mulai dari bahan ajar, penilaian, asesmen, kemudian LKPD dan lain sebagainya. Demikian simulasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.